Pikulan Sari, Pikulan Sari, Pikulan Sari, Yesus namanya. Baik, kita akan membaca Alkitab. Kita akan membaca di dalam kitab Sakaria 12 ayat 2 sampai 3. Sakaria 12 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan demikian. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Demikian firman Tuhan. Jadi tema yang akan saya bawakan hari ini adalah hubungan Israel dan nubuatan akhir zaman yang dicatat oleh Alkitab. Nah, coba Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen banyak belajar firman Tuhan, karena kembali lagi waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat saat ini, di mana-mana terjadi deru perang. Itu sudah dicatat di dalam Alkitab. Contohnya, Rusia melawan Ukraina, Israel melawan Palestina. Ini sudah terjadi. Dan sebelum kita lihat sekarang perang di mana-mana terjadi, bencana alam terjadi, itu sudah dicatat di dalam Alkitab. Seperti di dalam Sakaria 12 ayat 2 sampai 3. Kalau kita melihat di dalam kitab Matius 24 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, belum berakhir. Karena ini adalah bagian daripada tanda-tanda daripada akhir zaman. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini sudah terjadi. Jadi kita sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bersiap-siap. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku datang seperti pencuri. Jadi hati-hati. Coba kalau kita lihat sekarang kejadian antara Israel dengan Palestina. Bahkan mereka, kedua negara ini merebut namanya Yerusalem itu sendiri. Jadi pertanyaan, kota Yerusalem itu sebenarnya milik siapa? Apakah negara Palestina atau negara Israel? Tentunya kita harus kembali daripada sejarah Yerusalem itu. Coba kita lihat. Yerusalem, penduduk aslinya adalah orang-orang Filistin. Itu kalau kita buka di Alkitab, itu berbicara tentang bangsa-bangsa Filistin. Orang-orang Filistin ini, mereka adalah orang-orang Kanaan. Mereka itu, salah satunya mereka hidup di Pulau Kriti atau Pulau Kreta. Dan mereka adalah penduduk Yunani kuno. Jadi bukan berkati bilang, oh ini dari Yahudi. Sampai sekarang kan jadi permasalahan. Oh ini Yerusalem ini milik dari agama Muslim, agama Yahudi, agama Kristen. Ternyata sebelum jadi Yerusalem itu yang punya itu adalah orang-orang Kanaan yang ada di Pulau Kreta atau Kriti. Mereka apa? Menyeberang lautan. Kemudian ketika mereka dapat tanah itu, mereka namakan Yerusalem, nama daripada dewa mereka. Itu di 2500 sebelum Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi itu tahun undur. Kemudian di tahun 1000 sebelum Masehi, seorang raja di Israel yang terkenal namanya Raja Daud. Raja Daud ini yang merebut daripada kota Yerusalem itu sendiri. Ketika Yerusalem itu jatuh ke tangan orang Israel, Yerusalem ini dijadikan sebagai ibu kota daripada Israel itu sendiri.
Nah, jadi sebelum terbentuk kerajaan Israel itu, waktu itu belum disebut kerajaan Israel, masih dinamakan apa? Bangsa Israel, Bani Israel. Nah, itu. Nanti di 1000 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan bangsa Israel. Nah, kemudian Raja Daud ini dia mulai membangun kota Yerusalem itu dengan megah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh anaknya namanya Nabi Salomo atau Sulaiman. Selain dia membangun kota Yerusalem, dia juga membangun namanya Bait Allah. Nah, karena bangsa Israel ini sudah jauh dari hadapan Tuhan, Tuhan Allah seringkali membela mereka. Bahkan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan lewat mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Salah satunya bangsa Filistin. Tetapi mereka lupa akan Tuhan. Mereka mulai jauh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel. Tuhan menghukum mereka. Jadilah pembuangan di Babilonia. Ada seorang raja, namanya seorang raja Nebukadnezar II. Dia yang membantai orang Yehuda waktu itu. Dan Yerusalem jatuh ke tangan Raja Babilonia, namanya Nebukadnezar II. Nah itu, sehingga yang terjadi itu diserukan lewat nubuatan daripada Nabi Yesaya bahwa Yerusalem itu akan dihukum. Nah, lewat kejadian daripada Raja Nebukadnezar ini, dia membunuh orang-orang Yehuda waktu itu dan banyak mayat di mana-mana. Nah, setelah itu kemudian perkembangan masuk di perjanjian baru. Zaman Tuhan Yesus. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Pada saat itu ada seorang raja yang terkenal yang memerintah di Yudea, Samaria, namanya Herodes Agung. Jadi kita juga sebagai orang Kristen harus belajar tentang sejarah agar supaya ketika banyak orang bertanya kita bisa menjawab. Yesus lahir 4 sebelum Masehi dan zaman itu ada seorang raja yang memerintah di Yudea Samaria namanya Herodes Agung yang memerintah di 73 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Nah, dia yang meneruskan pembangunan daripada Yerusalem itu. Dan ketika waktu zaman Raja Nebukadnezar, Yerusalem itu dihancurkan bersama Bait Allah. Nah, dia yang membangun kembali Bait Allah itu sendiri. Tetapi zaman itu zaman Romawi Timur, dan rajanya adalah seorang kaisar Roma pertama namanya Octavianus Augustus. Jadi wilayah Yerusalem ini dikuasai oleh Romawi Timur, dijajah, dan Raja Herodes Agung ini adalah kaki tangan, artinya boneka daripada Raja Octavianus Augustus. Nah, di sini juga Tuhan Yesus pernah bilang, satu saat ini Yerusalem ini akan dihancurkan dan akan dibangun kembali. Ini nubuatan-nubuatan. Makanya nubuatan itu yang terjadi sekarang itu memang Tuhan Yesus bilang. Nah, coba di dalam kitab Matius 24 ayat 2 dikatakan, kalau kita lihat perikop mulai dari ayat 1 sampai 2, itu tentang Bait Allah akan diruntuhkan. Nah, alangkah baiknya kita baca mulai dari ayat 1. Matius 24 ayat 1, sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ayat 2, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Nah itu, jadi sebelum terjadi penghancuran daripada Yerusalem, itu Tuhan Yesus sudah sampaikan, terbukti di dalam kitab Matius 24 ayat 1 sampai 2 yang ditulis di 80-85 Masehi oleh Rasul Matius itu sendiri. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati di 33 Masehi? Di 33 Masehi itu, ketika Tuhan Yesus mati, bangkit naik ke surga, lahirlah gereja. Sehingga kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47,
Itu tentang Pentakosta, di situ lahirnya gereja dan jemaat mula-mula. Ketika Tuhan Yesus dia sudah terangkat ke surga, pada saat itu, pada zaman Kaisar Nero, itu kaisar Romawi kelima, dia memerintah dan salah satu kerajaan yang di bawahnya itu adalah kerajaan Yerusalem. Waktu itu orang Yahudi itu sudah mulai membangkang kepada orang Romawi, kerajaan Romawi. Mereka sudah tidak mau membayar upeti lagi, sehingga Kaisar Nero mulai mencari, oh, siapa dalangnya ini. Dan zaman itu juga banyak orang Kristen yang dibantai. Mereka diadu dengan binatang. Karena Kaisar Nero itu memerintah di 54 Masehi sampai 68 Masehi. Nah, zaman itu hidup Rasul Petrus dengan Rasul Paulus. Orang Kristen itu ada yang dibakar hidup-hidup, dijadikan obor hidup, jadi tontonan banyak orang. Tetapi orang Yahudi ini tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh raja ini, sehingga terjadi pemberontakan di mana-mana. Dan Romawi itu waktu itu pernah kalah. Sehingga kerajaan Romawi ini mulai menyusun kekuatan demi kekuatan. Akhirnya diutuslah seorang jenderal yang terkenal, namanya Titus Flavius Vespasianus di 70 Masehi. Di situ mereka apa? Mereka mulai membantai orang Yahudi. Mereka mulai dijarah. Bahkan bait Allah yang dibangun dengan susah payah oleh seorang raja Herodes Agung itu dihancurkan. Bait Allah itu dibakar sampai gosong. Dan bahkan banyak orang-orang Yahudi itu dibunuh. Anak-anak itu dibiarkan. Bahkan sudah tidak ada sisa lagi. Yerusalem hancur. Yerusalem runtuh. Sehingga coba kita lihat, sampai saat ini ada tembok ratapan. Kenapa orang Yahudi itu datang di tembok ratapan, dahinya itu apa? Biasa kalau orang Manado bilang dong, toki-toki di beton. Karena mereka pernah mereka tahu bahwa sejarah waktu itu Yerusalem itu pernah dihancurkan. Sehingga mereka memperingati sampai saat ini di 70 Masehi. Dan setelah habis 70 Masehi berlangsung, muncul di zaman apa? Khalifah, kerajaan Islam. Waktu itu ada dua kerajaan besar, kerajaan Persia dengan kerajaan Romawi Timur. Rajanya Romawi Timur adalah Heraklius, berperang melawan kerajaan besar namanya Persia. Persia itu dia pernah mengalami kemenangan melawan Roma Timur, tetapi Roma Timur juga dia membalas juga dan dia mulai mengalami kemenangan. Akhirnya muncul pasukan Arab karena dia lihat di sini, oh, kesempatan. Karena Roma Timur ini sudah memenangkan peperangan, mungkin karena sudah kelelahan. Nah, di saat itulah kerajaan Arab itu menyerang daripada kerajaan Persia dan Romawi Timur. Dan terjadilah perang yang namanya Perang Yarmuk, yang terjadi di 636 Masehi. Nah, Perang Yarmuk itu terjadi di Sungai Yarmuk. Sungai Yarmuk itu bagian aliran daripada Sungai Yordan, wilayah daripada Damaskus. Nah, Damaskus itulah bagian Syria atau Syam. Masuk juga di dalamnya Palestina, dan di wilayah itu adalah Yerusalem. Yerusalem jatuh di tangan apa? Kerajaan Islam waktu itu. Kalah perang. Nanti di 637 Masehi, akhirnya kunci Yerusalem diserahkan kepada seorang tokoh namanya Umar bin Khattab. Tetapi ada salah satu panglima Islam yang terkenal namanya Khalid bin Walid. Dia dinamakan pedang Islam. Banyak dia membantai. Akhirnya kerajaan Islam itu dia bisa menguasai Yerusalem. Nah, apa yang dilakukan oleh Khalifah yang kedua?
Umar bin Khattab, dia cari lebih dulu, mana ini tuh bait Allah yang pernah dihancurkan zaman 70 Masehi. Nah, bait Allah itu disebut Baitul Maqdis sampai saat ini. Kalau kita lihat sekarang, itu masjid yang ada namanya Masjidil Aqsa. Itu dulu peninggalan daripada apa? Gereja Timur. Sekarang jadi pertanyaan, Yerusalem ini milik siapa? Agama Islam? Bukan. Agama Kristen? Sebelum Kristen ada Yahudi. Ternyata kembali dari sejarah tadi, yang pemiliknya itu adalah orang-orang Yunani kuno. Mereka penyembahan apa? Dewa-dewa. Bagaimana? Kenapa harus terjadi? Itulah yang dinamakan penggenapan firman. Makanya kembali lagi di pembacaan Alkitab kita tadi ini, di dalam kitab Sakaria. Mengapa Tuhan Allah itu membiarkan Israel itu jatuh ke tangan musuh-musuhnya? Dan nubuatan akhir zaman itu dicatat dalam Alkitab. Karena memang itu sudah dicatat jauh-jauh. Jadi Alkitab ini kita mesti banyak belajar, baca. Nubuatan ini sekarang sudah terjadi. Itu tanda-tanda akhir zaman. Jadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya negara Israel ini berbuat jahat, dihukum oleh Tuhan, dihukum. Makanya kita sebagai orang Kristen, ya kita cuma patut mendoakan baik Israel, bukan cuma Israel, mendoakan juga Palestina. Pendeta, tunggu dulu, kok Palestina harus berdoa? Ingat, di Palestina sana juga ada Kristen. Jangan kita terlalu membabi buta istilah orang. Di Palestina sana contoh, yang ada di Gaza itu adalah wilayah Hamas. Hamas berdiri di 1987. Ternyata di sana ada gereja timur namanya gereja ortodoks yang pernah dihancurkan oleh bangsa Israel, negara Israel. Orang Kristen. Nah, jadi pertanyaan, kenapa harus begini? Penggenapan firman Tuhan. Karena satu saat juga orang tidak tahu apa Indonesia ini masih aman-aman. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus wajib mendoakan agar supaya dijauhkan dari peperangan, dijauhkan dari kelaparan, bencana alam. Berarti siap-siap. Intinya selamat datang di penghujung zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Kita harus bersiap-siap. Bagaimana kalau Israel berbuat jahat? Yang tadi lagi pertanyaan, dihukum Tuhan. Tetapi ingat, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bagaimana kalau orang mengutuk? Itu bahayanya. Alkitab sudah mengatakan, bagi siapa mengutuk Israel, ya akan mendapat balasan dari Tuhan. Saya berbicara bukan saya mau membela, tetapi ini berdasarkan firman Tuhan yang kita pegang ini. Karena Israel adalah umat pilihan Tuhan. Coba saya buka. Kita buka di dalam Sakaria 8 ayat 3. Di dalam kitab Sakaria 8 ayat 3 mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Ya, ini saya bawa kaset dalilnya. Jadi ternyata Yerusalem akan disebut kota setia, gunung Tuhan semesta alam, dan Gunung Kudus. Karena bangsa Israel, negara Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kembali lagi kita harus mendoakan. Coba, saya sedih sekali lihat perang antara Israel dengan Palestina. Saya lihat juga anak-anak Palestina itu makan rumput. Ada juga anak-anak Israel yang mati bergelimpangan, kena rudal. Ya mau bagaimana mau bikin? Kecuali kita doakan supaya perang ini bisa berakhir. Mari kita sama-sama mendoakan supaya bagi mereka yang ditinggalkan, mereka dikuatkan. Nah, kemudian perang akan terjadi dan akan berperkara dengan segala makhluk, dan orang-orang fasik akan diserahkan kepada pedang. Jadi kalau orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, itu pasti akan mengalami. Coba Yeremia 25 ayat 31 dikatakan, deru perang akan sampai ke ujung bumi,
Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa yang akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Nah itu. Jadi terjadi. Tunggu dulu pendeta, itu kan perjanjian lama. Kan perjanjian lama. Bukannya harusnya perjanjian baru? Coba. Nah sekarang saya buka di dalam kitab perjanjian baru. Lukas 21 ayat 9. Dikatakan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Nah itu. Ternyata di dalam kitab Lukas 21 ayat 9, jika kita mendengar tentang perang dan pemberontakan, jangan pernah kita terkejut. Sebab semuanya itu akan terjadi. Tanda-tanda akhir zaman. Kita harus peka. Kita harus lebih hati-hati. Kembali ke ajaran firman Tuhan. Karena apa? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jangan kita sudah baca-baca ini, tetapi kita justru tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Oh, kita beriman, tetapi tidak melakukan, percuma. Cara hidup kita tidak baik. Tidak ada apa yang kita lakukan. Ketika kita mengalami zona nyaman, punya banyak uang, lupa akan Tuhan. Saya punya teman, contoh ini, saya punya teman. Satu kali malas ke gereja. Ketika dipanggil untuk melayani, seperti orang-orang alim-alim, sok suci saja. Nah, nanti dia rajin media sosial. Dia mulai dengar, dia bilang, sadis pendeta. Ini sudah terjadi perang kan antara Palestina dengan Israel. Aduh, bagaimana kalau Indonesia pun terjadi? Akhirnya dia bilang, aduh, kita semua masuk ibadah. Itu baru tanda-tanda. Ternyata orang takut mati. Jadi kita jangan bermain-main dengan hidup ini. Tuhan Yesus sudah katakan, aku datang seperti pencuri. Kita harus peka, seperti lima gadis yang bijaksana. Jangan jadi 5 gadis yang bodoh. Kedatangan Tuhan itu kita harus mempersiapkan, betul-betul mempersiapkan diri kita. Jangan setengah-setengah. Orang Manado bilang, stop jobaku. Jaba apa? Baba hugel. Stop jo jaba miras. Stop jo pang. Supaya orang ini berkenan di mata Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, baku-baku baik. Orang Kristen harus jadi contoh di tengah-tengah masyarakat yang ada. Bukan cuma sesama Kristen. Harus jadi contoh dengan agama yang lain. Ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha. Perbedaan indah. Siapa bilang tidak indah? Kalau orang bilang perbedaan tidak indah, ya istilah berarti dia tidak merasakan. Contoh perbedaan, laki-laki dengan perempuan. Nggak mungkin kan laki-laki dengan laki-laki. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Bukan cuma kita agama. Oh, cuma orang mementingkan agama Kristen. Ada Islam juga. Dan kita harus jadi contoh. Harus jadi garam dan terang. Kita merangkul. Ketika sesama kita mengalami penderitaan, ya kita tolong. Sama dengan tuh cerita orang Samaria yang baik hati. Seorang Samaria ini adalah orang yang tidak jadi hitungan. Bayangkan Alkitab mencatat itu perumpamaan yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Ternyata orang Samaria ini musuh daripada ini orang yang dirampok ini. Justru dia yang menolong ketika dia mengalami sekarat. Bukan cuma menolong dia bawa di rumah sakit, dia kasih uang sampai dia sembuh. Dia kasih jamin, tolong bantu ini. Dia sudah tolong ini orang ini, kasih uang dan jaminan sampai dia mau sembuh, benar-benar sembuh. Itulah gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mencintai segala bangsa. Dia tidak memandang agama. Karena dia adalah kasih.
Mengapa dia harus turun ke dunia? Agar supaya manusia yang dulunya tidak masuk dalam keselamatan, Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah, hubungan antara Allah dengan manusia telah putus, sehingga kasih Allah akan dunia ini begitu besar, dia kirimkan anaknya yang tunggal. Dia adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengorbankan dirinya mati untuk kita manusia, agar supaya kita turut diselamatkan. Tetapi kita harus berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus, sehingga kita menjadi bagian dalam keselamatan itu. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya ada di dalam Yesus Kristus jalan keselamatan itu diberikan kepada manusia. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak akan ada jalan lain. Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani, ego eimi he hodos kai he alateia kai he zoe odes arketai proston patere eime di emo. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa, sampai kepada Allah itu sendiri, tanpa melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya keselamatan bagi umat manusia. Bagaimana di luar daripada Yesus Kristus? Tidak ada jalan keselamatan. Cara satu-satunya adalah carilah Dia. Carilah Dia, maka engkau akan mendapatkan. Berusaha. Pintu anugerah masih terbuka. Kesempatan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masih ada. Ketika mendengarkan suara ini, ketika mendengarkan tentang Injil ini, semoga betul-betul Injil ini terpatri di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka hidup kita, membuka hati kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus itu mencintai segala bangsa. Dia tidak memandang bulu, tidak memandang suku, agama, ras, antar golongan. Tetapi Tuhan Yesus, Dia mencintai kita sebagai manusia, supaya setiap manusia yang tidak termasuk hitungan dalam keselamatan beroleh kasih-Nya. Sehingga dikatakan Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kata daripada Rasul Paulus. Dia menulis kepada jemaat yang ada di Galatia. Sehingga jemaat yang ada di Galatia itu memang terbangun. Imannya dibangun. Dan banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, semoga mungkin perenungan PD ini, Pak Feki, memberkati kita semua. Dan saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Kenapa saya pakai ayat ini? Agar supaya Pak Ronald di depan, salib di depan, kita yang di belakang. Biarlah Tuhan Yesus saja yang kita puji, kita muliakan, kita sembah. Dan Tuhan Yesus bertahta di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia yang percaya akan Dia. Shalom Aleichem Bisem Hamasya. Amin. Amin.